Jawa Barat, kita balik lagi ya. Hostnya bareng aku, Ayu Wulandari, dalam Festival Literasi Digital Jawa Barat 2023. Tadi kita sudah berbincang-bincang beberapa narasumber sebelumnya. Kali ini kami juga menghadirkan narasumber lainnya nih. Ada tim akselerasi pembangunan Gubernur Jawa Barat. Ada Kang Juanda yang biasa dipanggil Kang Ajun. Kang Ajun, kumaha damang? Alhamdulillah, Pak Master, Ayu sehat. Alhamdulillah, sehat juga Kang. Ini ngomong-ngomong, Kang Ajun ini dari tadi ngambil gitu bayi, orok. Ini partner spesial nih dari NASA dulu saya dapat. Luar biasa. Tapi memang harus dibawa kemana-mana ya. Harus ini sekarang warga Bandung, khususnya Bandung Raya wajib bawa tablet kemana-mana supaya apa teh? Supaya nggak nambah-nambahin sampah. Iya. Bukti sekarang kan lagi kebakaran. Betul. Bandung Raya lagi darurat sampah. TPA ditutup. Yeah. Nah, jadi sekarang momentum kita sebagai warga Bandung Raya yang berkontribusi dengan lingkungan dengan cara mengurangi sampah, reduce ya, 3R kan reduce. Nah, bawalah tablet sama. Ayo juga bawa biar lebih hemat ya jajan goreng. Nah, itu. Kadang-kadang sebetulnya itu motif utama. Betul, kan kita beli lagi tinggal kalau ada galongan tuh ya udah tidak itu doang. Iya. Apalagi ini di sini di festival West Jawa Festival, panitia menyediakan titik air di Sulang. Oh iya, katanya ada berapa titik? Ada water station banyak, 30 lebih lah. Nah, jadi cukup bawa galon air, bawa tablet tuh ya. Ke West Jawa Festival bisa minum sepuasnya. Wow, belum sepuasnya ya, jadi nggak berjajan tuh. Gratis lah, lumayan. Berarti kita tadi kakak udah keliling-keliling. Sudah. Yang paling menarik dari event ini apa sih? Yang menarik ya karena sudah lama tidak melihat masa kerumunannya, kita udah lama pandemi, banyaknya orang aja bagi saya sudah menarik. Ya. Yang kedua saya cosplay tadi lucu-lucu gitu, ya. Cosplay itu kreatif ya. Terus saya lihat juga di belakang ada creativity menarik gitu ya, strukturnya sama kopi ya. Kebetulan saya pecinta kopi juga. Sama ini foto-fotonya keren-keren, jadi sawas gitu. Saya ikut terlibat juga di beberapa event 5 tahun terakhir di lapangan. Oke, luar biasa memang ya, pelaksanaan event oleh Jawa Festival kali ini luar biasa gitu ya, dan ini merupakan acara puncak dari peringatan hari ulang tahun Jawa Barat gitu ya. Nah, ini berbicara tentang kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Kang Emil dan juga Pak Uu ya. Ini tentunya berhasil menorehkan prestasi kabarnya lebih dari 530 penghargaan di berbagai tingkatan berhasil diraih oleh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. 530 penghargaan ya Udah nambah. Iya, lebih dari 552. Oh, udah nambah lagi. Wah, luar biasa ya. Oke, nah ini memang sebelumnya sempat menjadi polemik di warga Jawa Barat dengan pembentukan PAP ya, akselerasi pembangunan. Ternyata berhasil menjawab keraguan beberapa kelompok atas efektivitas dan juga efisiensi bukti kerja mereka yang memang ternyata terdiri dari 19 orang, betul ya Kang ya? 19 orang dan ini merupakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan menjadi pusat kajian langkah-langkah progresif Gubernur Jawa Barat Kang Emil untuk mewujudkan jabatan juara. Nah, Kang Ajun akhirnya terjawab nih keraguan sebagian pihak tentang TAP ini berhasil membantu Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh lebih dari 530-an penghargaan. Tanggapannya sendiri seperti apa nih Kang? Ya, jadi saya pertama bersyukur sekali. Alhamdulillah saya sebagai warga Jabar mendapatkan kehormatan ya oleh Kang Emil untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat. Karena memang seperti kata Kang Emil, membangun Jawa Barat itu nggak bisa oleh pemerintah sendiri, harus kolaborasi. Nah, kami ini salah satu yang diundang oleh beliau dengan kegiatan masing-masing untuk berkolaborasi sebenarnya. Penghargaan itu ini hasil tiki-taka dari Pak Gubernur dengan perangkat daerah ya, para ASN yang keren-keren di Jabar dan juga ahli seperti kami dan masyarakat. Ya, jadi ini memang 500 penghargaan itu adalah hasil kolaborasi sebetulnya. Dan ya saya sangat bahagia dan bersyukur bisa bagian dari sejarah bahwa tercatat pernah ikut dalam mendampingi
apa ya, pemerintahan Jawa Barat di masa ini. Ini sebuah prestasi yang membanggakan bagi saya. Baik, Kang Ajun ini merupakan salah satu dari 19 orang yang ada di tim akselerasi pembangunan Gubernur Jawa Barat. Memang kebijakan Kang Ajun sendiri apa nih? Biasanya Kang Ajun ini apa? Sektornya ya, Iya. saya spesialisasinya satu di IT, jadi saya fokusnya di IT. Yang kedua, reformasi birokrasi. Jadi hal-hal yang terkait teknologi informasi dan reformasi birokrasi itu saya yang bantu mengawal, dan lain-lainnya sih tergantung request dari Pak Ya. Gubernur. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? 18 orang lainnya? Oh iya, banyak ya. Kayak misalkan kan pemimpin kami Pak Iriana ya, Ya. tentu beliau mantan ketua KPK ahli dari reformasi birokrasi. Saya juga banyak konsultasi dengan beliau. Ya. Kita ada Pak Budiana, mantan Jumret PRFM, ahli kehumasan. Kita punya Chief Rudiantara, ahli teknologi mantan Kominfo. Kita punya Berni ya, dengan Arjono Putro, ketua mantan ketua Ikatan Ahli Perencana Nasional. Jadi ahlinya tata ruang dan KPBU. Ya. Kita punya banyak lah ahli hukum, ada Kang Udan dulu almarhum ya, ada Prof. David dan lain-lain, banyak ya. Luar biasa ya kolaborasi dari orang-orang hebat di dalamnya begitu ya. Oke, kemudian Kang TAP ini sebenarnya tugasnya apa, kemudian juga fungsinya apa, perannya juga apa? Ya, jadi kami itu sifatnya advisory group lah ya. Jadi kita memberikan masukan ke Pak Gubernur, Ya. tapi juga kita kadang diminta bantuan Pak Gubernur untuk menerjemahkan. Beliau kan punya visi, punya misi, punya janji-janji. Kita dibantu diterjemahkan untuk lebih teknis gitu ya, kerjasama bareng PD ya. Jadi intinya tujuan utama kami dibangun adalah ingin memastikan program dan janji-janji ketika beliau kampanye terdeliver ke masyarakat. Intinya itu. Oke, intinya itu ya, merealisasikan janji-janji. Ya, mengawal lah, Mengawal. katalisator ya. Baik, dan sejauh ini dalam pantauan Kang Ajun sendiri, apakah janji-janji, semua janji-janji yang dilontarkan Kang Emil hingga sekarang di akhir masa jabatannya sudah ada yang sudah terpenuhi semuanya, atau ada beberapa yang mungkin perlu untuk direalisasikan? Ya, hampir semua janji memang sudah terselesaikan ya. Saya catatan lebih dari 90% ya, ada tim Ya. yang melakukan monitoring evaluasi. Pun ada beberapa janji yang tidak terdeliver, itu most likely terbentuk karena memang kewenangan. Ya. Juga memang masalah COVID kemarin, dan ada beberapa janji yang baru mulai perencanaan di akhir tahun ini. Jadi mungkin akan dirasakannya nanti di periode berikutnya mungkin ya. Jadi memang overall hampir semua lah ya, mayoritas janji sudah berhasil terdeliver. Oleh karena itu makanya Pemprov Jabar atau Pak Gubernur mendapatkan 500 penghargaan gitu, karena memang banyak sekali yang beliau sudah deliver ya. Oke. Baik, jadi tak hanya omong kosong ya, tapi jadinya benar-benar direalisasikan. Jadi kemarin saya ini bikin kuis ke relawan, kan saya kebetulan jadi ketua relawan West Java Festival juga. Oh, oke. Jadi saya ngumpulin relawan yang daftar kan 10.000 tuh. Ya. Saya kumpulin 1.000 lah buat ikut membantu di sini. Saya bikin kuis. Ada yang tahu nggak Pak Gubernur selama 5 tahun program apa saja yang sudah di launching Pak Gubernur? Saya kuisnya itu. Iya. Saya kasih GoPay, saya bilang. Oke. Ada peserta yang mampu menyebutkan 70 program, coba bayangkan. Banyak banget, dan ternyata sebanyak itu programnya. Iya, itu kan lebih dari itu. Ini orang menjawab gue saja bisa sampai 70, bayangkan ya. Saking banyaknya gitu. Saking banyaknya program. Oke. Salah satunya adalah katanya dia program Sapa Jabar, aplikasi Sapa Warga. Sapa Warga ya. Aplikasi Sapa Warga ini yang meluncurkan aplikasi tersebut, yang membuat ini Kang Ajun bersama tim lainnya atau seperti apa? Iya betul. Jadi memang ini arahan, salah satu turunan dari arahan Pak Gubernur itu kita menerjemahkan membuat sebuah aplikasi Sapa Warga ya. Jadi Sapa Warga ini dulu kita buat awalnya memang mimpinya itu ingin menjadi Jabar Super App-nya Jawa Barat. Kayak aplikasi WeChat, kalau di Cina kan semua warga Cina itu mau apa-apa tinggal di sana gitu ya, tinggal pesan di sana, mau apapun ada di sana. Nah ini juga bayangkan ini seperti Super App itu yang di mana warga bisa mengakses semua layanan publik.
Ya, jadi kita mimpinya kita ingin semua layanan publik di Pemprov Jabar dulu, setelah Pemprov Jabar di 27 kota kabupaten, kita ingin simpan di dalam satu aplikasi itu. Sehingga apa? Sehingga masyarakat nggak perlu bingung lagi. Kalau butuh sesuatu cukup buka itu dan bisa langsung akses layanannya gitu ya. Dan kita tidak hanya memasukkan layanan kita juga melakukan transformasi. Atau apa transformasi itu? Kita melakukan percepatan-percepatan. Contohnya misalkan untuk layanan pajak ya, salah satu yang bisa diakses di Sapa Warga juga adalah bayar pajak. Dulu kalau di sistem existing itu perlu 17 langkah dalam membayar pajak di sistem existing. Nah, di sistem Sapa Warga ini kita pangkas di cuma 4 langkah. Waduh, jadi 17 langkah hanya tinggal 4 langkah gitu ya. Jadi lebih cepat juga gitu. Tidak hanya satu tempat, tapi juga prosesnya semakin mudah dan semakin cepat. Baik. Nah, kemudahan-kemudahan yang ada dalam Sapa Warga ini, apakah sudah dimanfaatkan secara optimal oleh warga Jabar sendiri? Ya, alhamdulillah mengakses sudah sangat banyak sekarang, sudah hampir 1 jutaan. Tapi memang dibanding penduduk Jawa Barat memang belum maksimal. Itu makanya kita perlu bantuan terkait sosialisasi dan komunikasinya gitu ya, karena ini harus masif ya, supaya warga juga mau mendownload dan mengakses semua layanan kebutuhannya di sana gitu. Tapi overall sih sudah progress growth-nya bagus lah. Oke, baik. Nah, Kak Ajun, pencapaian terbesar menurut Kak Ajun selama mengawal kinerja Kang Emil gitu ya, apa sih kan selain tentunya meluncurkan berbagai aplikasi yang memang digunakan oleh masyarakat Jawa Barat? Ya kalau saya sendiri, saya sangat yang saya banggakan ya hasil kerjasama dengan para OPD di Pemprov Jabar ini. Yang pertama tentu sistem merit teh. Jadi saya mengawal dengan teman-teman, membantu dengan BKD bisa membawa nilai merit sistem Jawa Barat yang awalnya 275 melonjak ke 375, bahkan sekarang di 395. Nah itu ranking 1 teh. Tidak hanya di antara Pemprov dan kota kabupaten, jadi ranking 1-nya itu bahkan bersaing dengan kementerian-kementerian. Jadi kita punya penerapan sistem merit kepegawaian yang nomor kelasnya itu Indonesia nomor 1 gitu ya. Itu yang pertama ya, karena itu juga selain nomor 1-nya yang bikin bangga itu karena ini salah satu yang terpenting gitu kan. Karena kalau kita ingin sebuah pemerintahan yang handal, tentu kuncinya adalah SDM ya dan pejabat. Nah, kalau ingin kita pejabat yang bagus, maka pemilihannya harus merit. Tidak boleh korupsi jual beli jabatan, tidak boleh nepotisme, tidak boleh patronase, harus berdasarkan kinerja dan kompetensi. Betul. Nah, itu yang kita bangun selama ini bersama BKD, bergandeng tangan kita mengerjakan lebih dari 1000 fitur, 23 modul dan 23 modul aplikasi sistem yang terkait dengan sistem merit. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah pengembangan SIPD. Jadi kita mengembangkan sebuah sistem perencanaan pengelolaan anggaran dari mulai perencanaan sampai penatausahaan. Intinya ngurus APBD lah ya. Kan rumit ngurus APBD. Kita bikin sistem yang terintegrasi, mudah diakses, sangat transparan, dan ini dipakai oleh 500 kota kabupaten sekarang se-Indonesia. Jadi standar nasional di Kemendagri. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu terbangunnya unit Jabar Digital Service karena Jabar Digital Service itu adalah sebuah inovasi ya dari Pak Gubernur, di mana kita ingin punya sebuah unit di mana kita mengumpulkan talenta digital. Ya, jadi dari awalnya kita ngumpulin 5 orang, sekarang sudah 175 orang. Dan unit ini bekerja bahu-membahu dengan OPD untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, salah satunya Sapa Warga, Picobar pada saat COVID. Per tahun, proyek yang dikerjakan itu ada 800 proyek. Penghargaannya sudah lebih dari 30 penghargaan sekarang. Dan itu penghargaannya banyak penghargaan internasional. Itu salah satu cara. Luar biasa pencapaiannya ternyata ya. Nah kemudian ini kan sebentar lagi masa jabatan Kang Emil sama Pak Wu berakhir. Bagaimana kemudian dengan eksistensi PAP sendiri ke depannya? Apakah tim akselerasi pembangunan Gubernur Jawa Barat ini masih akan tetap ada
atau seperti apa nih? Ya, tentu TAP ini kan tim akselerasi pembangunan Gubernur Jawa Barat ya. Maka kami sendiri mungkin akan selesai dengan Pak Ridwan Kamil selesai masa jabatan. Tapi itu nanti akan diserahkan kembali kepada Bapak PJ ya, Kang Bey. Jikalau memang Kang Bey ingin membuat yang serupa ya bisa-bisa saja gitu. Jadi memang ini terserah tergantung dari PJ Gubernur berikutnya. Gitu ya. Jadi belum tentu ya apakah masih ada ke depannya atau enggak gitu. Iya, benar. Karena kami kan tugas kami membantu Gubernur Pak Ridwan Kamil ya. Jadi tugas kami selesai gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata Pak Bey merasa perlu juga unit ini saya, ya mungkin bisa dilanjut. Bisa dengan personil yang sama, bisa dengan yang berbeda. Iya. Baik, apakah ini sudah 5 tahun mengawal Kang Emil begitu tentu tahu lah Kang Emil kan 10 tahun deh, saya dari waktu itu. Oh iya betul, 10 tahun tentu akan tahu lah Kang Emil ini seperti apa. Nah, kemudian karakter yang dimiliki Kang Emil yang kemudian harus juga dimiliki oleh pemimpin selanjutnya, apa kira-kira? Satu, yang pertama adalah always see the bright side. Positive thinking ya. Kang Emil tuh somehow beliau selalu bisa melihat dalam situasi sulit apapun tuh sisi positifnya tuh selalu bisa dilihat gitu ya. Dan ini penting buat pemimpin karena ketika kita dalam masalah, kadang kita butuh harapan, ya kan? Nah itu peran dari pemimpin dan Kang Emil itu selalu bisa melihat angle-angle positif dalam setiap permasalahannya dan menularkan energi positif itu yang pertama. Yang kedua ya kreativitasnya, udah itu mah kreativitasnya, ini mah tidak ada tandingnya. Beliau ada aja dalam apa yang mendesain ruang publik, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena beliau suka kepikiran hal-hal yang tidak kita pikirkan gitu ya. Oh iya ya, bisa juga digini ya. Oh iya ya, kalau sudut pandangnya diganti gini bisa ya ternyata kayak gitu. Jadi beliau sangat kreatif dan inovatif yang itu juga challenging bagi kami yang harus menurunkan visi-visi beliau gitu. Tapi itu keren gitu ya. Yang berikutnya adalah ini ya apa namanya kolaborasi ya. Beliau sangat senang, beliau punya prinsip kolaboratif dan mempraktikkan prinsip itu. Maka di Jawa Barat beliau membangun banyak sekali unit-unit ad hoc seperti saya TTAP ya. Ada juga kreasi tim untuk tim apa ya unit yang membangun ekosistem kreatif, ekonomi kreatif ya kan. Ada budaya banyak lah pokoknya mah ya. Jadi beliau merangkul berbagai stakeholder dan itu kolaborasi itu penting karena apapun permasalahannya pasti kita tidak akan lebih maksimal kalau dikerjakan secara berkolaborasi gitu. Betul ya. Wah, luar biasa nih ya. Baik, semoga saja nanti pemimpin selanjutnya juga bisa lebih kreatif, mau berkolaborasi, mau merangkul siapapun gitu untuk membuat Jawa Barat lebih maju, lebih baik dan juga memperkuat pembangunan di Jawa Barat. Kang Adin hatur nuhun setelah berbagi pandangan di Jawa hari ini. Boleh dong terakhir closing statement-nya ajakan bagi warga Jawa Barat untuk sama-sama membangun provinsi ini agar lebih maju dan juga ajakan untuk sama-sama berkunjung ke Jawa Festival. Ya, baik buat para warga Bandung dan Jawa Barat, pertama tolong hadiri dulu nih ada 2 event yang sangat spesial ya. 2 hari ya maksudnya, satu event yaitu West Java Festival. Ini adalah event tahunan memperingati HUT Jabar. Cuman yang spesialnya ini memang event West Java terakhir dari Pak Ridwan Kamil. Karena Pak Ridwan Kamil tinggal sisa 4 hari lagi sekarang ya. Jadi yang pengen ketemu Kang Emil, pengen lihat Kang Emil tuh di MC di konser, nah ini kejutan, nah ini datang ya. Dan di sini juga banyak sekali event, ada konser, ada pameran, ada kuliner, ada festival kopi, ada cosplay ya, dan ada hiburan-hiburan ya, ada JKT48, ada Gigi dan macam-macam gitu ya. Dan saran saya kalau mau ke sini, please tolong bawa tumblernya, bawa mistingnya ya, jangan nyampah. Kalau bawa sesuatu yang potensi sampah dari rumah, tolong bawa lagi ke rumah. Kalau terpaksa harus membuang sampah di area, pastikan membuang di tong sampah yang disediakan oleh panitia dan harus dipilah anorganik dan organik ya. Nggak boleh lagi dicampur ya. Kita harus belajar mengurangi sampah, jangan mengulangi kesalahan yang sama nanti kayak ya apa namanya
bencana yang di Cimahi itu Leuwih Gajah. Nah itu ya, jangan sampai Sari Mukti kejadian lagi kayak Sri Gajah ya, Leuwih Gajah gitu kan. Jadi penting untuk bawa ini ya. Yang terakhir mungkin saya pribadi ya, dari dan mungkin waktu itu capek, ingin mohon maaf juga mungkin ya kepada warga Jabar kalau kira-kira dalam 5 tahun kami sebagai tim Pak Gubernur ada kesalahan, kekurangan. Tadi ada janji-janji yang meskipun sedikit tapi ya sama aja mungkin tidak berhasil deliver, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Dan yang keduanya kalau ada yang baik-baik ya, yang bagus-bagus, prestasi-prestasi, mohon bisa dibantu dikawal agar diteruskan oleh pemimpin berikutnya gitu ya, bahwa dalam pembangunan ini harus berkesinambungan, nggak boleh balik kanan gitu ya. Karena ada yang di sebuah kota lah yang udah maju balik kanan lagi gara-gara pemimpinnya gitu ya. Dan untuk Jawa Barat ayo kita kawal bareng-bareng ya. Jawa Barat harus lebih baik lagi di zaman setelah AKM ini gitu. Baik, amin. Mudah-mudahan lebih baik lagi ya, warganya juga sehat, bahagia juga, semuanya bisa lebih baik dalam berbagai hal. Terima kasih Kang Ageng. Siap, sami-sami. Ayo. Selalu silakan barangkali mau berkeliling-keliling lagi ya. Ya, mau nyobain kopi lagi saya. Eta wadahan ke saya Kang. Siap, salam